kan, Bung. Ya. Sekarang ini kalau kita perhatikan ada upaya untuk mendistorsi sejarah Pancasila kita. Bagaimana melihatnya ini, Bung Rock? Sejarah kita udah distortif dari awal. Jadi kalau kita bilang didistorsi, seluruh sejarah itu sifatnya memang mendistorsi kan. Tidak ada sejarah yang di dalamnya ada kejujuran. Karena prinsipnya adalah siapa yang menang, dia yang menulis sejarah tuh kan, history itu. Jadi dari awal ilmu pengetahuan justru memberi fasilitas untuk uji dalil sejarah melalui hermeneutics, melalui radical philosophy, segala macam itu. Nah, universitas dimaksudkan untuk menguji sejarah. Kalau universitas takut menguji sejarah karena impact-nya terhadap kekuasaan, maka universitas mendistorsi 2 kali sejarah. Yang udah dipalsukan oleh si penulis, sekarang tidak mau dibongkar oleh universitas. Kan itu 2 kali kan. Jadi moral kita itu dibikin kropos karena kepengejutan dari pemimpin-pemimpin kampus. Nah itu kemudian turun lagi pada mahasiswa-mahasiswa, akhirnya menduplikasi mental semacam itu tuh. Ya, tapi ada satu pertanyaan barangkali, Mas. Ya. Oke, silakan. Justru punya pengalaman membuat kurikulum. Ini kesalahan kurikulum pendidikan kita atau bagaimana ini, Bu? Kondisi sekarang, kondisi pendidikan kita tentang kurikulum pendidikan. Kurikulum itu adalah nafas universitas. Kita bernafas dengan kurikulum itu. Kita nggak bernafas dengan keprofesoran, kita kurikulum. Karena orang akan tanya kurikulum kita apa. Nah, sekarang kurikulum dipusatkan di Depdikbud, mau dibuat Depdikbud dan bahkan Depdikbud outsource, minta orang lain, anak baru pegang ijazah disuruh bikin kurikulum. Kan itu yang gempar hari ini kan. Ya. Tetapi kita mesti tahu bahwa dunia yang berubah, kurikulum itu juga selalu sifatnya oscillating in the making, ongoing. Khusus dalam wilayah universitas negeri misalnya, itu ada aturan kurikulum nggak boleh dirubah dalam 2 tahun atau ada aturannya. Pokoknya nggak boleh dirubah terus-menerus itu. Sekarang kita lihat di dalam dunia ilmu pengetahuan, teknologi berubah setiap 8 jam. Jadi ilmu berubah 8 jam, kurikulum nggak boleh dirubah karena menyangkut anggaran gitu. Akibatnya Indonesia tertinggal terus. Seharusnya kurikulum itu berubah setiap 8 jam mengikuti perkembangan teknologi. Jadi bagaimana kita boleh rubah kurikulum fakultas kedokteran karena anggarannya baru turun 2 tahun per tahun. Sementara cara mengoperasi orang udah berubah, cara memberi obat orang udah berubah. Jadi kita kasih obat berdasarkan kurikulum 2 tahun lalu, yang sekarang obat itu udah kadaluarsa, udah dilarang karena mengandung racun. Padahal ada obat baru, kita nggak boleh rubah aturan itu kan. Itu kan dungu kan namanya kan. Nah itu yang saya maksud. Kalau nggak ada perbincangan dialektik di kampus, orang nggak tahu seberapa jauh perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi profesor yang tertinggal membaca jurnal 8 jam lalu itu langsung jadi kompresor, jadi bodoh. Karena dia nggak tahu ilmu udah berubah 8 jam lalu. Dia masih pakai soal-soal begituan itu. Ya, mestinya itu pada dosen, profesor yang ada di kampus memandang kurikulum formal itu hanya sebagai kerangka. Kurikulum real itu mestinya ada di dosen ini, Bang Rocky, sehingga dia selalu update. Kemudian dia nggak apa-apa, tidak menyesuaikan dengan formal, gitu. Tapi dia bisa. Gitu. Bahkan bukan pada dosen, pada mahasiswa. Saya kasih ilustrasi ya. Kalau Anda ada di pantai barat Amerika, California, San Francisco, Los Angeles, segala macam itu. Beberapa kampus di situ, begitu mahasiswanya mendaftar, dia dijemput oleh rektor di stasiun kereta, dibawa ke asrama. Rektor akan bilang begini, saudara Johnny, ini kamar tidurmu. Besok pagi turun ke kantor saya di lantai dasar, bawa kurikulum yang hendak kau pelajari di sini. Jadi si mahasiswa disuruh tulis sendiri kurikulumnya. Yuk mau belajar apa? Kami sediakan pengajarnya. Tanggung jawab Anda kalau Anda tidak bisa tempuh kurikulum Anda, itu salah Anda sendiri. Karena orang sekarang bisa belajar dengan cara macam-macam, nggak
universitas. Riset di Amerika itu dalam 10-15 tahun ke depan, separuh dari Ivy League, universitas ternama itu akan tutup karena nggak efisien, mahal, dan orang bisa belajar lewat webinar begini, wawancara lewat TV segala macam, TED Talk segala macam. Jadi keadaan kita berubah, yaitu bahwa kurikulum selalu di dalam keadaan semiotik, keadaan oscillating, tidak tetap. Karena itu setiap orang sekarang boleh membuat kurikulumnya sendiri. Di beberapa kampus Amerika itu dilayani. Sama seperti soal pers, setiap orang bisa jadi wartawan untuk tetangganya. Nah itu kan yang disebut apa namanya, jurnalisme, apa istilahnya, apa? Iya, citizen journalism. Kan itu soalnya kan. Nah, kenapa kurikulum dibuat, dikonsentrasikan? Karena udah biasa kalau siapa yang bikin kurikulum, dia punya hak untuk mengeluarkan anggaran, rapat 20 kali, padahal satu kali webinar selesai kurikulum dibikin 20 kali supaya ada uang macam-macam. Itu otak korupsi sebetulnya. Iya. Kalau progresif itu nanti lama-lama lembaga akreditasi juga nggak laku nih. Memang nggak perlu. Tidak ada pak. Oke. Dunia hari ini orang nggak tanya you lulusan apa, orang Google Anda pernah bikin apa, pernah berpikir apa itu. Dia nggak tanya, perusahaan-perusahaan besar di dunia itu nggak akan tanya Anda lulus dari mana ijazah Anda. Orang akan Google dia namanya ada nggak di dalam percakapan dunia itu aja. Lalu di wawancara udah selesai. Belakangan kalau Anda punya ijazah tolong dikasih ya buat basa-basi ngitung gaji segala macam. Tapi bukan itu yang dilihat. Nah di kita ini orang pamer ijazah itu. Gubernur mau apa namanya, mau nyalek gubernur, masuk UI dulu supaya jadi dokter. Ngapain? Jadi dokter tuh buat ngajar, bukan jadi gubernur. Jadi begitu terbalik-balik pikiran. Jadi mau jadi ulama disertifikasi dulu gitu ya Bang? Iya, itu karena itu orang sekarang berebut sertifikat. Saya berkali-kali beri keterangan. Universitas Indonesia selalu bikin, atau universitas lain juga, seminar dengan judul Seminar Internasional. Isinya apa? Isinya orang asing diundang ke Indonesia terus presentasi dalam bahasa Inggris, maka disebut seminar internasional. Padahal isinya apa? Orang mau tunggu apa isinya? Hanya karena rektor mau naikin ranking, pernah bikin seminar internasional. Maka dosen berebut ikut seminar itu. Buat apa? Buat ngomong? Enggak. Sampai akhir seminar dia nggak mau juga. Karena dia ngaco, dia nggak ngerti caraan. Tapi dia datang ke situ untuk nunggu dapat sertifikat. Walaupun nggak ngomong, dikasih supaya kumnya naik itu. Lalu dapat ijazah nanti itu. Karena itu yang saya sering katakan. Ijazah itu tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir itu. Itu masuk diundang ngomong di satu internasional atau lokal, gugup dan gagal argumen. Karena dia ikut forum internasional di kampusnya itu hanya gagah-gagahan supaya dapat sertifikat. Dia pikir kalau ada sertifikat, otaknya juga certified. Gitu.